Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di masjid ini, beriktikaf bersama, membahas ilmu bersama, mudah-mudahan Allah meningkatkan takwa kita semuanya. Allahumma amin. Dan takwa yang paling penting adalah pada hati, ya. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika menjelaskan tentang takwa, beliau nunjuknya ke sini. Beliau bilang at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini tempatnya, letaknya. Di mana berarti? Hati. Takwa letaknya di sini. Gak perlu diumumin di mana-mana. Ya, gak perlu pakai pengumuman MMT, enggak, tempatnya di sini. Takwa tempatnya di hati. Hati ini tempat yang paling penting yang Allah perhatikan. Makanya Nabi SAW kan beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah itu enggak lihat jasad kalian, enggak lihat gambaran ibadah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi yang Allah pandang, yang Allah lihat itu hati kalian dan niat kalian. Niat letaknya di mana? Di hati. Itu yang Allah pandang, bukan yang lain. Makanya hati ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Jadi ini sore hari ini saya mengutip dari kitab Imam Ghazali, kitab yang bernama apa? Minhajul Abidin. Di kitab tasawuf itu kalau kita mau ngaji kitab tasawuf itu ada urutannya. Sama kayak ngaji kitab fikih ada urutannya. Oh, ngaji fikih yang paling dasar apa? Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tingkatan berikutnya kitab apa? Safinatun Najah karya daripada Syekh Salim bin Sumair. Tingkatan yang berikutnya atasnya lagi apa? Kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya dari Syekh Abdullah Bafadl. Berikutnya lagi apa? Kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya dari Imam Abi Syuja'. Ya. Berikutnya lagi apa? Fathul Qorib. Ya. Berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi macam-macam metodenya orang-orang. Ada yang berikutnya lagi itu kitab Zubat
Zubat dibahas. Zubat karya dari Imam Ibnu Ruslan. Berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in. Ya, karya daripada murid Imam Ibnu Hajar, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Naik lagi kitab apa? Minhajut Talibin, karya Al-Imam An-Nawawi. Gitu, ada urutannya, ngaji fikih ada urutannya. Begitu juga ngaji nahwu. Ngaji nahwu ada urutannya. Ngaji nahwu ada urutannya, enggak bisa langsung alfiyah, enggak bisa. Ada urutannya. Ngaji nahwu paling dasar apa? Oh, matan al-Ajurrumiyah. Ya. Naik lagi apa? Syarahnya, syarah al-Ajurrumiyah. Matannya karyanya Al-Imam As-Sanhaji yang ngarang kitab Jurumiyah. Naik lagi kitab apa? Kitab Mutammimatul Ajurrumiyah. Ya. Karya daripada Al-Imam Al-Hattab. Naik lagi kitab apa? Naik lagi kitab Al-Imriti. Ya. Kitab Imriti. Naik lagi kitab apa? Naik lagi macam-macam. Ada yang naik lagi Mulhatul I'rab. Ada yang lain lagi kitab Qatrun Nada karya Imam Ibnu Hisham. Naik lagi kitab apa? Syudzuruz Zahab karya Imam Ibnu Hisham. Naik lagi baru kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik. Itu ada urutannya. Ngaji fikih ada urutannya, ngaji nahwu ada urutannya. Shorof juga begitu. Shorof ada urutannya. Sama, tak sebutkan semuanya nanti sampai maghrib. Ya, cuma nyebutkan urutan tok ya. Nah, itu ngaji itu begitu. Taklim itu begitu, urut. Namanya orang mondok, nyantri itu begitu, urut ngajinya. Nah, begitu juga tasawuf. Tasawuf itu juga ngajinya urut. Gak langsung belunjat, loncat. Langsung ke kitab Ihya Ulumuddin, kegedean. Kebesaran. Yang dasar dulu. Kitab apa? Tasawuf yang paling dasar. Tasawuf yang paling dasar ada di akhir kitab Ar-Risalatul Jami'ah, itu ada tentang tasawuf. Nah. Kemudian yang paling dasar juga apa? Karya Imam Ghazali. Ini yang karya Imam Ghazali ya. Yang paling dasar ilmu tasawuf karya Imam Al-Ghazali adalah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Wajib ini. Seorang yang mau ngerti ilmu tasawuf, belajar kitab ini, khatam kitab ini wajib. Nama kitabnya apa? Bidayatul Hidayah. Namanya aja bidayah. Bidayah itu permulaan. Hidayah itu sering kita dengar kan? Hidayah itu dijemput. Sering dengar gitu kan? Hidayah itu apa? Dijemput. Nah, ini kitab menjemput hidayah tuh ini. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab pemula bagi penjemput hidayah. Itu kitab apa? Bidayatul Hidayah. Karya siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Naik lagi kitab ini. Kitab yang mau kita bahas ini. Yang mau kita jelaskan. Kitab Imam Ghazali juga. Nama kitabnya Minhajul Abidin. Apa namanya? Minhajul Abidin. Jadi metode orang-orang ahli ibadah. Bagaimana mereka bisa sukses menjadi ahli ibadah. Ini di sini kitab ini Imam Ghazali menjelaskan bagaimana cara orang ahli ibadah sukses. Karena banyak orang ahli ibadah nanti di hari kiamat zong. Karena enggak tahu ilmunya. Ilmu fikih enggak punya, ngaji enggak pernah, guru enggak punya. Ya. Kemudian ilmu membersihkan hati enggak tahu. Penyakit-penyakit hati enggak tahu, zong. Amal ibadahnya percuma. Kayak debu disebul. Debu walaupun banyak, kalau disebul terbang enggak? Terbang, percuma, enggak berbobot. Tapi batu, walaupun batu itu kecil, ini taruh di tangan, itu sebul, enggak jatuh. Berbobot. Apalagi kalau amalnya itu besar, ibarat batu berbobot, ente sebul, ente goyang enggak goyang. Tapi kalau debu, walaupun semasjid ini debu, ente sebul, mabur, ya enggak? Nah, amal yang tanpa ilmu, ibarat amalan itu yang kamu tumpuk itu debu. Percuma, gitu loh. Banyak-banyak ente kumpulkan debu satu masjid ini besar, ya, tetap bakalnya terbang.
percuma. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu di akhir baru tasawuf yang komplit. Dah luar biasa, semua tentang hati dikupas tuntas. Entek resik, enggak tersisa sama sekali. Kitab apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Sampai Imam Nawawi itu menjuluki kitab Ihya ini kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Kitab Ihya Ulumuddin ini hampir kayak Al-Qur'an dari komplitnya. Jadi jangan main-main sama kitab Ihya Ulumuddin. Jangan komentar tentang kitab Ihya Ulumuddin. Sudah Imam Nawawi sudah muji. Kok ada orang sekarang dia komentar kitab Ihya ini hadisnya banyak yang dhaif. Hadisnya banyak yang palsu. Ente siapa? Imam Nawawi siapa? Nanti loh. Paham? Ya. Ente siapa, Drun? Ente siapa, Di? Ente siapa ente? Kok ente komentar kitab Ihya? Imam Nawawi aja muji, hampir kayak Al-Qur'an kok. Kok ente bilang komentari hadisnya? Jangan baca kitab Ihya, banyak hadis palsu. Loh, ente seberapa ilmu hadis ente daripada Imam Nawawi? Imam Nawawi itu yang punya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, yang mensyarahi Sahih Muslim. Itu siapa? Imam Nawawi. Ilmu hadisnya enggak diragukan lagi. Beliau memuji kitab Ihya seperti itu. Kok ada orang sekarang mau ngomentari kitab Ihya? Jangan main-main. Imam Nawawi sampai bilang begini, kalau seandainya Al-Quran di muka bumi ini dibakar semua, dihancurkan semua, saya enggak khawatir. Saya masih punya kitab Ihya Ulumuddin yang buat pegangan hidup saya. Loh, bayangin bisa gantiin no. Kalau seandainya semua Al-Quran di muka bumi ini terbakar, saya enggak khawatir, saya enggak takut karena saya masih punya kitab apa? Ihya Ulumuddin, kata Imam Nawawi. Itu kitab tasawuf yang paling tinggi sudah, mentok itu. Pol sudah, kitab Ihya Ulumuddin, luar biasa. Luar biasa. 4 jilid. 4 jilid. Kalau yang cetakan tulisan tangan itu 4 jilid. Kalau yang cetakan komputer bisa sampai 10 jilid. Besar ya. Nah, baik, kita masuk aja ke kitab ini. Saya singkat. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kita kan membahas penyakit hati ya. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini, beliau menyatakan, saya mengambil intisari dari seluruh ulama yang membahas tentang penyakit hati. Total penyakit hati ada 90. Banyak dah. Banyak. Penyakit tubuh kan apa? Pilek, flu, batuk, radang, apa lagi? Pusing, vertigo, stres, ya. Apa lagi? Gila, kanker, apa lagi? Seleo, ceklek, ya. Apa lagi? Matanya min plus silinder, apa lagi? Naudzubillah min dzalik, katarak, apa lagi? Bisu, tuli, buta, apa lagi? Lumpuh, apa lagi? Baru 19 itu. Apa lagi? Banyak ya, banyak. Mau dihitung banyak. Nah, penyakit hati itu total sama beliau Imam Ghazali, total penyakit hati 90. Kebalikannya obatnya. Jadi obat hati ada 90 karena penyakitnya 90. Perlu obat berapa? 90. Jadi penyakit hati ada 90, obatnya ada berapa? 90. Tiap penyakit hati ada obatnya. Hasud ada obatnya, dengki ada obatnya, iri ada obatnya, ya. Tidak bisa nahan emosi ada obatnya. Apalagi sombong ada obatnya, bangga diri ada obatnya, riya ada obatnya, pengen dipuji ada obatnya. Apalagi? Apalagi? Kebencian ada obatnya. Apalagi? Cinta dunia ada obatnya.
Semua. Kalau ente hitung semua, ada 90 penyakit. Tidak mungkin kita membahas 90 penyakit di sini. Tidak cukup waktunya. Maka di sini saya cuma mau mengambil pokok dari 90. Jadi dari 90 penyakit hati, itu ada 4 penyakit dasar. Paham ya? Dari 90, diringkes lagi sama Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Nih, tak kasih tahu nih, pangkal-pangkal penyakit hati itu 4 ini. Ini yang paling akut, penyakit yang menyebabkan komplikasi itu 4 ini. Kalau ada dalam diri kamu salah satu dari 4 ini, sudah merembet kemana-mana penyakitnya sudah. Contoh kalau penyakit tubuh, seperti penyakit gula. Penyakit gula itu bisa merembet kemana-mana. Banyak orang yang, na'udzubillah min dzalik, mati kena corona itu, yang mana dia punya penyakit bawaan, penyakit gula, paling banyak. Kenapa? Orang kena penyakit gula itu rawan, ya. Bisa merembet kemana-mana orang kena penyakit gula itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah menyelamatkan kita semua, keluarga kita. Amin. Nah, ini Imam Ghazali meringkas 90 penyakit hati total. Pangkalnya ada 4. Pangkalnya ada 4. Nah. Yang pertama. Penyakit yang pertama. Penyakitnya ada 4. Penyakit yang pertama adalah tulul amal, panjang angan. Ini pangkal segala penyakit hati yang pertama. Dicatat. Ya. Apa yang pertama? Tulul amal kalau bahasa Arab. Bahasa Indonesianya panjang angan. Ini tak jelasin nanti. Obatnya sama penyebabnya tak jelasin nanti. 4 ini ya, kita sore ini 4 ini aja sudah. Ini yang pangkal nih, yang dasar nih. Paling parah sudah 4 ini. Pertama tadi, panjang angan. Ini akut ini, parah penyakit ini. Menimbulkan banyak penyakit hati yang lain. Yang kedua, al-isti'jal, kesusu, terburu-buru. Gak sabaran, terburu-buru. Ini penyakit akut yang kedua. Yang menyebabkan banyak penyakit hati yang lain nanti ikut-ikutan. Yang kedua ini. Yang ketiga adalah al-hasad, sifat hasud. Hasud. Yang keempat adalah al-kibru, sombong. Ini 4 penyakit dasar, penyakit akut, penyakit parah yang bisa menyebabkan hati komplikasi. Hati, kata Imam Ghazali di sini, kalau sudah kena penyakit, itu imbasnya, pengaruhnya yang paling ringan, kaku, itu paling ringan. Hati mulai atos, kaku, itu imbas penyakit hati yang paling ringan itu. Itu aja sudah parah ya. Paling ringannya itu, kaku. Dinasehatin, gak bisa. Diajak ikut kebaikan, enggak bisa. Dinahi mungkar, berontak. Dikasih tahu malah ngasih tahu balik. Ya. Enggak bisa, ini kaku. Kaku. Enggak tertarik sama majelis. Enggak tertarik sama Al-Quran. Enggak tertarik sama bakti orang tua. Enggak tertarik sama perbuatan taat. Ini kaku ini. Artinya kaku, atos. Itu yang paling rendah, akibat penyakit hati yang paling rendah. Yang paling parah, penyakit hati yang paling parah apa? Murtad. Sudah, murtad sudah. Keluar dari Islam sudah, gak percaya sama Allah sudah. Itu paling parah sudah. Kalau ada orang hatinya sudah ada sedikit rasa tidak percaya kepada Allah, itu sudah kena penyakit yang paling parah itu. Itu sudah pengaruh dari penyakit hatinya sudah ke puncaknya. Terus mentok sudah. Keluar dari Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Itu akibatnya. Nah, sekarang saya jelaskan
secara singkat dari kitab ini, Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Satu-satu ya, secara singkat. Pertama tadi apa? Tulul amal, panjang angan. Pertama itu orang, kata Imam Ghazali, orang kalau sudah punya sifat hatinya kena penyakit panjang angan, waduh, ini yang menyebabkan segala perbuatan keburukan dan fitnah. Ini penyakit yang menyebabkan banyak sekali penyakit yang lain ikut-ikutan nanti masuk ke dalam hati tersebut. Panjang angan tuh begini. Orang yang kena panjang angan, kena penyakit panjang angan akan mendapatkan akibat 4 hal. Jadi dari 4 ini ada akibat 4 lagi. Dari 4 tadi, panjang angan, terburu-buru, hasud dan sombong. Itu terjadi 4 akibatnya. Nah, pertama yang ini, panjang angan, akibatnya 4. Pertama, orang kalau sudah panjang angan, dia akan menyebabkan tarkut ta'ah wal kasal fiha. Dia akan malas berbuat taat. Dia akan begini, saya masih muda, masih panjang waktunya saya, masih ada waktu tua, nanti saya kalau fokus ibadah masih bisa. Kayak bapak saya tuanya misalnya banyak ibadah, saya juga bisa. Saya sekarang fokus berkarir misalnya, nanti masa tua saya baru ibadah sama Allah Ta'ala. Ini panjang angan. Penyakit akibat panjang angan yang pertama begini, dia akan begitu. Jadi sekarang dia amalnya biasa-biasa aja, gampang. Nanti kalau sudah tua saya baru serius, nanti baru banyak amal saya, baru banyak ibadah gitu. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-amal qati'un min kulli khair. Panjang angan itu memutus segala kebaikan. Ini mau sodakoh misalnya, sekarang waktunya nabung, bukan waktunya sodakoh. Nanti kalau saya sudah tua, banyak duit, saya nanti sodakoh. Ini panjang angan ini. Dia merasa angan-angannya dia panjang umur. Padahal dia tidak tahu umurnya sampai berapa. Ini namanya panjang angan ini. Itu akibat yang pertama. Dia akan malas dalam berbuat taat. Yang kedua, akibat yang kedua, tarkut taubah wa taswifuha. Dia akan menunda-nunda taubat. Gak apa-apa, masih muda, biasa kehidupan anak muda. Anak muda gak nakal, gak keren misalnya. Masa anak muda kok soleh banget, ya nakal-nakal dikit lah. Nanti kan bisa taubat. Ini akibat panjang angan yang kedua. Dia akan menunda taubat. Yang ketiga, al-hirsu 'alal jam'i wal ishtighal bid dunya 'alal akhirah. Akibat panjang angan yang ketiga, dia akan selalu fokus untuk apa? Mencari dunia, cari harta, nabung. Dia bingung. Nanti saya kalau sudah tua, pensiun, saya nggak bisa cari duit lagi. Nanti masa pensiun, masa tua, nanti saya mau pakai duitnya siapa? Siapa membiayai saya? Saya sekarang tak banyak-banyak ngumpulin buat nanti masa tua. Ini akibat panjang angan. Ini akibat panjang angan. Oke, dia akhirnya kerja terus. Amalnya nanti kalau udah tua, tobatnya nanti kalau udah tua, gitu. Karena dia merasa apa? Panjang angan. Dia bakal nanti pasti dia akan menjadi orang yang tua. Dia berangan-angan nanti dia mau makan apa. Dia nanti yang menghidupi siapa? Padahal dia punya Allah. Lupa. Itu akibat panjang angan. Yang ketiga. Ya. Sekarang akibat panjang angan yang keempat.
al-qaswah fil qalb wan nisyan lil akhirah. Hatinya akan kaku dan lupa akhirat. Lupa, dia merasa bakal tua kok. Dia merasa bakal tua, panjang umur, ya dia lupa akhirat. Sekarang ini bukan waktunya membahas akhirat, surga neraka. Sekarang waktunya membahas tentang karir. Nah, kerja, begitu pokoknya. Nanti bahas akhirat nanti, lupa dia. Gara-gara panjang angan, pasti tua, dia merasa pasti tua. Dan hatinya kaku. Ketika dinasihati, belum saatnya. Dia selalu ngelak kalau dinasihati, kaku hatinya. Nggak ingat mati. Ini tidak ingat mati, dia merasa bakal tua kok. Ya nggak ingat mati dia, karena dia merasa matinya saat tua. Itu panjang angan. Nggak ingat kubur. Ziarah nggak pernah. Ziarah kalau udah tua. Belum tua? Belum, nanti kalau udah tua saya nanti ziarah Wali Songo. Ini bakal ziarah para wali. Musda enggak. Udah belum waktunya. Makanya diriwayatkan, akhwaf ma akhafu alaikum itsnan. Yang paling saya khawatirkan kepada umatku dua hal. Pertama, tulul amal, panjang angan. Ini dikhawatirkan sama Nabi dan sahabat ini. Bahaya. Yang kedua apa? Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ini dua hal ini yang paling dikhawatirkan Nabi dan para sahabat. Paling dikhawatirkan kepada umatnya. Kenapa? Ala wa inna tulal amal yunsil akhirah. Kalau panjang angan itu bakal melupakan akhirat. Enggak bakal ingat akhirat ente sudah. Lupa ente. Wattiba'ul hawa yasuddu 'anil haq. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu yang diikuti, sudah enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Terobos. Itu sudah. Nauzubillah. Dalilnya apa? Al-Qur'an. Surat Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, "Fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum." Mereka berpanjang angan sehingga hatinya menjadi kaku. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Obatnya apa? Panjang angan. Obatnya adalah kebalikannya. Pendek angan. Jangan panjang-panjang ente mikirnya. Besok makan apa? Mau pikir besok loh. Burung enggak mikir besok. Makan besok, enggak usah mikir besok ente. Besok sudah masih hidup apa enggak tahu. Enggak usah mikir besok. Pendek angan. Ente merasa apa? Kematian lebih dekat daripada urat yang ada di sini. Anak ntar lagi mati, anak enggak tahu ntar lagi ini anak mati apa enggak tahu. Makanya Nabi kan perintahkan sholat apa? Sholatlah sholata muwaddi', seperti sholatnya orang yang mau meninggalkan dunia. Ibarat ente dibilangi sama malaikat Israel, ente habis ini waktu maghrib mati, misal, wah ente sholat asarnya, masya Allah, Bismillah, khusyuk kan nama ente. Sunnah wudhunya, sunnah sholatnya, ente laksanakan semuanya. Gak ada siwak di kantong, keliling ente beli siwak. Biar sholat saya yang terakhir menggunakan siwak, sunnah wudhu saya laksanakan, sunnah sholat saya laksanakan. Kenapa? Ente sudah dikasih tahu sama Israel bahwa maghrib ente mati. Nah, kita dalam ibadah yang lain juga begitu. Kalau ibadah itu seakan-akan benar lagi anak mati. Lakukan seperti itu. Seakan-akan kamu mau meninggalkan dunia ini. Begitu. Makanya Nabi Isa alaihissalam, beliau bersabda, ad-dunya thalathatu aqsam. Dunia itu cuma tiga hari. Dunia itu cuma 3 hari, 3 macam aja. Ams, kemarin. Qad madha, lalu. Gak bisa ente ulangi kemarin. Sedetik yang kemarin ente ulangi gak bisa. 1 detik yang berlalu ente ulangi gak bisa.
Kata Nabi Isa. Kemarin, ya kemarin lah. Buat cerita yang kemarin. Ma biyadika min husyai. Kamu gak punya kuasa sama sekali sama yang kemarin, yang telah berlalu, gak ada kuasa sama sekali. Nah, hari yang kedua, ghadan, besok. Hari apa? Besok. La tadri atudrikuhu amla. Ente gak tahu, ente bakal sampai besok apa enggak? Itu hari besok itu. Sama yang ketiga hari apa? Wa yaumun antafi. Hari di saat itu kamu ada. Ya sekarang misalnya, sekarang hari Ahad. Ini nih hari ini. Faghtanimhu. Betul-betul manfaatkan hari itu yang kamu sedang berada di hari tersebut. Kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini yang bersabda. Nabi berkata begini. Wallahi ma wada'tu gadaman fa dhanantu anni arfa'uha. Kata Nabi, saya itu demi Allah, saya tidak pernah yakin ketika saya melangkah. Ketika saya melangkah, ini berarti kaki ya. Saya masih sempat ngangkat kaki saya apa enggak tuh saya enggak tahu, kata Nabi. Nah kok kita kok mikirnya besok ya, besok ketemu besok. Iya nek tekan gitu loh. Iya kalau sampai besok. Nabi aja melangkah ini. Saya ketika menginjakkan kaki saya, jadi ketika beliau kakinya menapak begini, saya nggak yakin kalau saya itu masih hidup sampai saya ngangkat kaki saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala lukmatan fadhanantu anni usihuha hatta yudrikanil maut. Dan satu suap, saya nggak yakin ketika saya makan, kata Nabi, ini makanan bisa sampai saya telan ke dalam. Saya nggak tahu bisa sampai ketelan apa enggak, atau saya mati dulu, kata Nabi. Ini cuma sebentar loh, orang sebentar, apalagi ente langsung dilek, ya kan, cepet, sebentar. Jadi begini, tidak yakin saya sampai masuk ke dalam. Sampai tak kunyah itu saya tidak yakin, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi obatnya apa? Pendek angan, selalu ingat mati, ingat akhirat, ingat kuburan. Itu yang bisa menyembuhkan kamu daripada itu. Nah itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Penyakit yang kedua adalah apa tadi? Penyakit yang kedua hasud. Apa penyakit yang kedua? Hasud. Hasud ini penyakit yang luar biasa. Penyakit yang dimiliki ahli ilmu, orang bodoh, orang punya jabatan, orang umum, semua punya penyakit ini. Banyak orang punya penyakit ini, hasud ini. Penyakit yang merata. Hasud ini bisa menyebabkan 5 hal. Bukan 4, kalau tadi 4, kalau ini 5. Pertama, hasud bisa menyebabkan amal perbuatan yang sudah kita laksanakan semuanya hangus. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu sifat hasud. Bisa menghabiskan pahala seperti api menghabiskan kayu bakar. Ente ibarat ente ngumpulkan kayu bakar sampai satu masjid. Ente kasih api, habis. Kayu bakar habis. Sama, ente capek-capek mulai balik, ente beramal, ente sholat, ente sedekah, ente puasa, ente hadir majelis. Hasud ente, sekali ente hasud, oh ya sudah, mulai balik habis semua amalnya ente.
pahala ente habis semuanya. A'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, akibat hasud yang kedua, fi'lul ma'asi wasyurur. Pasti orang yang hasud akan berbuat apapun untuk menghancurkan orang yang dihasuti. Walaupun dengan perbuatan yang buruk atau perbuatan maksiat. Enggak apa-apa, yang penting dia hancur. Kan begitu orang hasud itu. Orang hasud itu lebih dari iri. Kalau iri begini, ente punya HP misalnya yang terbaru. Ya. Saya misalnya iri. Pengen punya HP itu. Kenapa dia yang punya bukan saya? Itu iri begitu. Tapi kalau hasud, saya nggak punya nggak apa-apa. Yang penting HP-nya dia rusak. Gitu tuh hasud tuh begitu. Lebih parah lagi. Saya nggak punya HP baru nggak apa-apa. Yang penting saya nggak seneng lihat dia itu punya HP baru. Itu hasud tuh, parah itu. Parah itu. Makanya sampai Nabi menyatakan membakar pahala ente yang capek-capek entek semua habis semua. Kayak gitu kok, punya sifat kok kayak gitu. Ini menungso apa kewan. Na'udzubillah min dzalik, bahaya itu. Semua diperlakukan sama dia untuk menghancurkan orang itu. Apapun caranya, dihancurkan. Cukuplah surat Al-Falaq itu untuk keburukan orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu cukup. Kenapa tuh nggak sebut sifat yang lain selain hasud itu dalam surat Al-Falaq itu? Kok diperintahkan ta'awud kepada orang yang hasud? Karena penyakitnya akut banget, parah banget. Sampai dalam surat Al-Falaq kita tiap hari suruh baca itu, suruh berlindung daripada orang-orang yang hasud. Bahaya hasud itu. A'udzubillah. Ngeri. Apapun dilakukan, adu domba, fitnah, dusta, sumpah palsu, apapun itu, kezoliman, banyak itu nanti dosa-dosa yang timbul dari satu sifat ini, hasud. Lihat tuh, setan itu, iblis tuh, hasud sama siapa? Nabi Adam. Kenapa kok harus Adam yang disujudi? Adam ini dari tanah, ada sombongnya juga. Kenapa? Dia hasud, gak mau dia. Sehingga apa? Dia rela masuk neraka, gak apa-apa, gak masalah. Nah begitu loh orang hasud itu begitu. Gak masalah, saya gak disujuti gak apa-apa. Yang penting saya gak mau sujud sama dia. Saya gak terima kalau dia disujuti. Saya gak mau sujud sama dia. Rela, ini hasud ini. Sifat iblis. Maksiat yang pertama kali dilakukan di alam semesta. Itu sudah, dua itu sudah. Hasud dan sombong. A'udzubillah min dzalik. Itu akibat yang kedua dari hasud. Yang ketiga, akibat hasud yang ketiga adalah at-ta'ab wal ham min ghairi faidah. Orang yang hasud itu capek, mangkel, pegel. Ketika dia hasud pengen menghancurkan orang yang diinginkan untuk hancur, gak hancur-hancur, itu gak bisa tidur dia. Apa ya rencana ya, yang dia bisa gak bisa tidur. Dia bisa susah kayak saya. Dia bisa kehilangan nikmat tersebut. Mikir terus itu. Sampai kadang-kadang mungkin dia stres. Gara-gara apa? Pengen menghancurkan orang itu. Sumpek, pengen gendang, secepatnya orang itu hancur yang dihasuti. Orang lain dihasut. Dan enggak bisa tidur dia. Capek, lelah orang hasut itu. Semua orang dikasih tahu. Semua orang dihasut. Keluarganya dihasut. Orang terdekatnya orang itu yang dihasut itu dihasut juga. Enggak ada tenang-tenangnya orang yang hasut itu. Dan dia tidak akan mencapai tujuan. Karena dikatakan al-hasud la yasud. Orang hasud enggak bakal sampai pada tujuannya. Itu sudah janji itu. Enggak mungkin. Orang hasud pasti
akan mendapatkan apa yang dituju? Enggak mungkin. Orang hasud tidak akan sampai pada tujuannya. Yang didapat cuma apa? Capek, lelah, sumpek, gelisah, bingung. Untuk menghancurkan orang yang dihasut. Itu akibat yang ketiga. Akibat yang keempat. Akibat hasud yang keempat. Amal qalb. Hatinya buta. Buta sudah. Walaupun dia ulama. Hancur-hancuran. Hancur-hancuran tuh fatwanya sesat. Itu ulama su. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah itu. Itu gak pantas untuk dianut. Itu bukan panutan. Itu bukan suri tauladan. Ilmunya enggak masih cetrek. Ilmunya masih dangkal. Terus dia menghasut orang supaya enggak ada yang ikut itu. Kenapa? Dia hasut sama itu. Si A itu ulama. Ustadz A itu. Terus begitu. Udah buta hatinya. Padahal dia tahu hasut itu dosa. Tapi dia sudah buta. Tidak sadar kalau dia itu sedang hasut. Orang hasut begitu. Gak kerasa. Naudzubillah. Ngeri. Gak sudah terjang sudah. Hukum-hukumnya Allah sudah lupa. Padahal dia hafal Quran. Hafal Quran. Mungkin hadis juga hafal. Dalil-dalil hafal. Adu argumentasi pinter. Orang alim. Seorang ustadz. Tapi kalau sudah hasut, sudah lupa, dalilnya lupa sudah, Qurannya lupa dia sudah, tidak dihiraukan sudah, lupa. Nah, hasut, gimana caranya menghancurkan orang itu? Sudah orang hasut begitu. Itu yang keempat, akibat yang keempat. Akibat yang kelima, al-hirman wal khidlan. Akibat yang kelima adalah apa? Dia tidak akan mendapatkan tujuannya. Itu akibat yang kelima. Dia tidak akan mendapatkan apa? Tujuannya. Tidak mungkin. Cuma capek aja tadi itu. Yang ketiga tadi kan apa? Capek dan gelisah. Yang kelima nggak akan mendapatkan apa yang dituju. Tetap yang terjadi apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang dikehendaki sama orang yang hasud. Nah, itu penyakit yang kedua, yang akut. Yang ketiga, tadi al-isti'jal, terburu-buru, kesusu. Terburu-buru ini, wah, bahaya. Orang kalau terburu-buru, belum waktunya terburu-buru, bahaya. Belum saatnya terburu-buru, pengen cepet gendang, kesusu, bahaya. Ini penyakit akut juga kata Imam Ghazali, bahaya ini. Na'udzubillah. Akibatnya ada 4. Akibat sifat terburu-buru ini ada 4. Pertama, dia pengen cepet jadi orang soleh, pengen cepet jadi wali. Mau ibadah semangat, ke masjid 5 waktu, tahajud, Quran sering khatam, datang pengajian sana, berguru ke sana, berguru ke sini, ziarah sana, ziarah sini, tasbih selalu di tangan. Berjalan sebulan, 2 bulan, setengah tahun, setahun, mulai bosen dia. Kok enggak jadi wali-wali saya ini? Kok enggak keramat-keramat saya ini? Begitu dia. Setan. Makanya setan itu, cara setan yang banyak orang tidak menyadari, itu begitu caranya. Jadi kita disuruh semangat ibadah, bangun tahajud, jangan males-malesan, dibangun nih kita, diganggu tidur kita supaya kita bangun tahajud, diingatkan baca Quran, diingatkan pengajian sana, dibuat kita tuh sibuk dengan ibadah sama setan. Tapi tujuannya setan apa? Biar bosan. Pinter setan nih, akal-akalan nih, uteknya setan. Biar apa? Biar bosan. Itu tujuannya setan. Wah, kita kelihatannya kayak, alhamdulillah, saya sudah bisa mengekang hawa nafsu. Apa? Itu setan, Drun. Belum, kamu belum bisa menahan hawa nafsu itu, belum.
Itu nafsu, ibadah kamu masih nafsu itu. Itu yang bahaya, hawa nafsu yang begitu. Hawa nafsu yang bentuknya ibadah, itu yang paling bahaya itu. Kalau maksiat, kamu sadar kamu salah. Saya ini masih suka mengikuti hawa nafsu, sadar. Kenapa? Maksiat bentuknya. Tapi kalau sudah hawa nafsunya bentuknya ibadah, semangat ibadah, ini lupa. Ini merasa, alhamdulillah, nafsu saya sudah nafsu mutmainnah. Mutmainnah apa? Belum apa-apa kamu itu. Belum apa-apa. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, pernah satu saat beliau itu di tengah padang pasir. Tiba-tiba di langit ini berubah, bentuknya berubah. Enggak seperti langit ini. Berubah mengerikan gitu. Tiba-tiba ada suara dari langit. Wahai Abdul Qadir, kamu telah berhasil pada puncak ibadah. Maka sekarang lakukan apapun yang kamu suka. Itu mungkin kalau kita yang kelas-kelas teri, kelas tempe, tahu, kelas-kelas yang rendahan, mungkin kita alhamdulillah, ini yang saya cari, kebebasan. Ini yang saya cari, biar bebas. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ikhsa ya la'in. Minggir kamu setan. Tahu itu setan. Padahal kadang-kadang kita tuh kalau ada yang mistik tuh, kita merasa kayak diri kita hebat. Ternyata jin tertarik sama saya. Saya bisa bedek-bedek. Saya bisa tahu ini, besok mau terjadi apa. Mimpi, misalnya mimpi. Besok terjadi, rodok wali aku. Rodok apa? Wali. Ngomong misalnya sama temannya, hati-hati lo, kamu nanti begini lo. Terjadi. Terus dia akhirnya begini hatinya. Kok bedeanku kok pas yo. Wis rodok hebat aku, rodok soleh aku. Begitu nanti. Itu setan itu. Sengaja sama setan dipas-pas kayaknya lo. Biar apa? Kamu bangga diri. Nah, itu termasuk tipu daya setan. Hati-hati. Makanya Syekh Abdul Qadir langsung tahu, setan ini setan. Tidak mungkin Allah merintahkan bebas. Di dunia ini tempatnya capek, bukan tempatnya bebas. Istirahat itu inti mati. Dalam keadaan membawa amal yang banyak husnul khotimah, tenang ente. Mati enggak bawa amal, enggak husnul khotimah, tetap enggak tenang ente. Dunia enggak tenang, barzah enggak tenang, akhirat enggak tenang. Pilih mana ente? Telongso sih, sabar di dunia sebentar, nanti dikubur ente tenang. Itu harusnya milih yang begitu. Itu yang pertama, akibat terburu-buru yang pertama itu. Akibat yang kedua, dia sering berdoa. Wah, dengar ayat tentang doa. Ud'uni astajib lakum. Masya Allah. Setan aja dikabulkan doanya sama Allah. Nabi tentang doa, minta sama Allah, doa yang banyak, angkat tangan kamu. Masya Allah. Tiap saat doa. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Tapi karena dalam hatinya punya sifat terburu-buru, akhirnya terus putus asa dia. Apa? Saya sudah sebulan minta jodoh, tidak nikah-nikah. Saya sudah 2 tahun doa minta jodoh, tidak nikah-nikah. Akhirnya meninggalkan doa dia. Sudah nggak doa lagi sama Allah, sudah nggak minta lagi sama Allah. Itu tujuan setan. Nah, itu tujuan setan. Biar ente nggak minta lagi sama Allah. Biar ente nggak berharap lagi sama Allah. Ente nggak doa lagi, nggak ngemis lagi sama Allah. Itu tujuan setan. Sabar. Doa itu ijabahnya ada waktunya yang tepat. Allah tahu waktunya yang tepat. Tapi karena ente punya sifat terburu-buru, akhirnya ente seakan-akan gak butuh lagi sama Allah. Percuma. Saya ibadah yang gak kabul, saya doa yang gak kabul, biasa mawon. Gitu akhirnya. Biasa aja sudah. Ini akibat terburu-buru, penyakit terburu-buru yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, dia dizolimi orang. Dia dizolimi orang, kemudian dia begini, Allah itu adil, semua ada pembalasannya. Orang dizolimi pasti nanti Allah akan membalas juga kepada orang itu yang setimpal. Dia nggak sabar,
ini kok sudah setahun kok orangnya nggak dibalas-balas sama Allah ya. Dongo deh. Ya Allah, balas dia ya Allah, hancurkan dia ya Allah, buat dia nggak bahagia ya Allah. Nah ini, akhirnya timbul doa-doa yang nggak bener ini. Kenapa? Terburu-buru, sabar, Allah adil. Sabar, ente diem, gak usah doain orang itu buruk. Dia dolimi kamu, pasti dibalas sama Allah, nggak mungkin nggak. Udah diem aja, kamu gak usah doa. Gak usah doa, dibalas. Itu aja. Gak usah kamu doa atau batin atau pingin begini, pingin begitu kepada dia. Sudah, dia mendolimi kamu kan, dah pasti dibalas sama Allah, selesai. Gak usah kamu terburu-buru pingin cepat dibalas dia. Cepat, kontan gitu. Jangan. Allah bukan polisi, ya. Allah bukan tentara. Allah punya waktu yang tepat untuk pembalasan. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Wallahu a'lam. Allah punya waktu yang tepat membalas orang-orang yang zalim. Yang keempat, akibat yang keempat dari terburu-buru apa? Akhirnya dia, orang yang terburu-buru, dia akhirnya, orang misalnya contoh gini, orang pengen cepet kaya, sudah, terobos sudah. Halal, haram, utang bank, utang koperasi, utang yang ada bunganya, sudah. Pengen cepet punya HP yang bagus, kredit, gitu sudah. Pengen cepet punya mobil mewah, kredit, sudah. Pengen cepet punya rumah mewah, KPR, begitu sudah. Cepat sudah, pengen cepet kelihatan mewah, cepet kelihatan sugih, cepet kelihatan orang yang terhormat, sudah. Apapun diterjang. Kenapa? Terburu-buru. Nah, dikatakan dalam kaidah fikih, man ista'jala syai'an qabla awanih, uqiba bihirmanih. Orang yang terburu-buru belum pada saatnya, maka Allah akan menghukum dia, justru malah nggak dapat apa-apa. Salahnya ente sebetulnya itu bakalnya hasil dapat, karena ente terburu-buru nggak jadi dapat apa-apa, ente dihukum sama Allah. Salahnya ente terburu-buru. Nah itu 4 akibat dari sifat apa? Terburu-buru. Sekarang yang terakhir, sebelum tanya jawab, yang terakhir. Yang terakhir berarti apa? Sisa apa? Sombong, kibir, sombong. Nah ini kan Padang. Bismillah. Yang terakhir apa? Sombong. Ini sifat akut penyakit hati yang keempat, yang paling parah, sombong. Ini sudah ngeri. Iblis dilaknat Allah karena apa? Sombong. Aba wastakbar. Jelas Allah dalam Al-Quran menyatakan enggan untuk sujud dan sombong. Jelas kata-katanya Allah menyebut setan, menyebut iblis apa? Sombong. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kufur. Padahal iblis itu tidak pernah loh mensyirikan Allah, nggak pernah. Pernah dengar cerita iblis nyembah berhala? Tidak ada. Iblis itu nyembah Allah. Masih parahan orang yang nyembah-nyembah api itu lebih parah dari iblis itu. Paham? Orang nyembah patung lebih parah dari iblis. Kenapa? Iblis, setan tuh nggak pernah nyembah patung. Dia tahu Tuhan tuh Allah, tahu. Cuman karena dia tuh iri, hasut sama Nabi Adam, moh sujud sama Nabi Adam, nggak mau. Walaupun dia tetap mengimani Allah, dia tetap percaya Allah itu Tuhan, percaya. Iblis kemungkinan nggak percaya, iblis itu Allah itu Tuhan, percaya sama neraka, pernah ketok. Mending iblis daripada kita gitu loh. Kita nggak pernah kelihatan surga neraka, iblis wis ketok. Udah pernah masuk surga gitu loh, wis ngerasake. Percaya iblis sama surga, percaya sama hari kiamat, percaya sama surga neraka. Cuman tadi itu sombong. Nah, ini loh parahnya sombong. Dilaknat sampai hari kiamat sama Allah karena sombongnya. Makanya sombong ini bahaya. Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak mungkin masuk surga man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin, yang dalam hatinya ada satu saja butiran debu kesombongan. Enggak mungkin. Satu aja sebiji atom kesombongan enggak mungkin masuk surga.
Harus orang-orang yang dalam hatinya bersih dari sifat sombong, baru dia bisa masuk surga. Ada sedikit saja walaupun sebutir debu, sebiji atom, sifat sombong, gak mungkin dia masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Bahaya, sombong itu bahaya. Apa akibatnya? Akibatnya 4. Akibatnya sifat sombong 4. Yang pertama, dia akan dipalingkan oleh Allah dari yang benar. Dia akan dibutakan oleh Allah dari yang benar. Ayatnya surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah, aku akan memalingkan tanda-tanda kebesaranku. Artinya kebenaran akan dipalingkan dari orang itu. Orang itu akan buta akan kebenaran. Ketika kita menjelaskan kepada dia yang hak, dia nggak terima. Padahal dia orang alim mungkin, tapi karena sombong, nggak terima dia. Nggak mau dikasih tahu, nggak mau dinasihati, nggak mau diarahkan, sombong. Dia akan dipalingkan oleh Allah, dibelokkan, diselewengkan oleh Allah dari yang hak, menuju yang batil. Seakan-akan dia merasa yang batil ini hak, padahal batil. Kenapa? Kesombongan. Contoh setan, iblis. Ulama seluruh dunia kumpulkan, dibandingkan ilmunya sama satu iblis, alim iblis Mas Yan. Lo iblis itu kalau masih hidup jadi kiai. Lah betul. Jadi ulama, ustad, di mana-mana diundang mungkin itu. Enggak payu kiai, gus, ustad tak payu kalau iblis mau sujud sama Nabi Adam ya. Enggak payu. Di mana-mana balihonya kiai iblis gitu. Ustad iblis. Lo betul. Iblis itu alim, pinter, top alimnya iblis itu, ilmunya iblis itu top, istimewa, dahsyat. Kealiman iblis luar biasa. Tidak sebelum ada Nabi Adam, tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang paling alim melebihi iblis. Paling alim iblis. Paling alim, top ilmunya, istimewa. Kita ini tidak ada apa-apanya ilmunya sama iblis. Cuman ilmunya ketutup sama apa? Sombong. Sudah percuma ente punya ilmu banyak ente. Percuma ente. Ilmunya segunung, ya sedunia, sealam semesta. Ente sombong, cuma tak payu, tak patreen. Tak kanggo. Iblis ilmunya kanggo enggak sekarang? Tak kanggo. Tak kepake. Dilaknat malahan. Dibalik malah dilaknat sama Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dzalik. Yang kedua, akibat yang kedua, al-maqtu wal bughdu minallahi ta'ala. Dibenci sama Allah. Ini buktinya iblis sekali sombong dilaknat sampai hari kiamat. Berarti kan benci banget Allah sama sombong itu. Sampai orang tidak bakal masuk surga ada satu biji atom dalam hatinya. Benci banget Allah berarti sama orang yang sombong. Makanya Allah sampai dalam hadis qudsi menyatakan, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu ibarat serbanku kata Allah. Nih serban ya, sorban ini. Bukan Allah pakai sorban, jangan bayangkan begitu. Allah hanya memberikan peribahasa, gambaran. Kesombongan itu ibarat serbanku, pakaianku. Berarti kalau ada orang yang sombong, seakan-akan dia narik sorbannya Allah. Gitu, kurang ajar. Kurang ajar. Berani ente pakai ridaknya Allah, pakai sorbannya Allah, pakai pakaiannya Allah. Lu ente ini siapa? Makhluk kok mau pakai pakaiannya Allah. Padahal kesombongan hanya pakaian Allah. Hati-hati. Hati-hati, sombong, benci sama Allah. Laknat sama Allah. Yang ketiga, akibat sombong yang ketiga, apa? Dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Jauh dari rahmat Allah. Orang sombong itu jauh dari rahmat Allah. Tertolak dari rahmat Allah. Buktinya setan sekali sombong dilaknat. Dilaknat itu berarti apa? Enggak dapat rahmat, ya enggak? Dilaknat itu berarti apa? Enggak dapat rahmat. Dilaknat. Tertolak dari rahmat Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Na'udzubillah.
Yang keempat, akibat sombong yang keempat, an-nar wal adzab fil uqbah, neraka dan siksaan di hari kiamat nanti yang pedih. Nah, ngeri. Jadi itu penyakit hati yang paling akut yang kita bahas sore hari ini. Pasti bermanfaat ini. Nggak mungkin tidak bermanfaat. Kalian yang hadir ini tidak mungkin gelo. Kalian pasti dapat ilmu baru ini. Dari penjelasan Al-Imam Al-Ghazali dari kitabnya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Jadi kesimpulannya gimana tadi? Kesimpulannya adalah penyakit hati total berapa tadi? 90. Obatnya juga sama sesuai penyakitnya 90. Tapi diringkas lagi pangkal-pangkalnya. Misalnya pokok-pokok dari 90 penyakit itu ada 4. Yang menyebabkan komplikasi ini 4 ini. Yang pertama adalah apa? Tulul amal, panjang angan. Ya, obatnya apa panjang angan? Tadi pendek angan, ingat mati, ingat kubur. Yang kedua tadi apa? Hasud. Ya. Obatnya hasud apa? Obatnya hasud apa? Obatnya hasud adalah syukur. Itu syukur. Orang hasud itu kan berarti kan nggak seneng kenikmatan pada diri orang kan gitu kan. Nah, ente syukur. Ente dapat kenikmatan Allah segitu, dia segitu. Itu namanya syukur. Porsi masing-masing, dosis masing-masing, ketentuan masing-masing. Dan ente kembali ke rukun iman. Ya, bahwa seluruh takdir Allah yang baik dan buruk itu semua dari Allah. Dia dapat HP baru itu ya dari Allah. Kamu belum dapat ya dari Allah. Sudah. Kalau kamu percaya dengan takdirnya Allah, itu obatnya, maka kamu gak akan hasud. Gak akan kamu hasud sama orang lain. Itu obatnya. Yang ketiga tadi apa? Terburu-buru. Obatnya apa? At-ta'anni. Slow mawon. Ya. Tenang. Sifat tenang. Ya. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, ya, ta'allamul ilma. Belajar ilmu yang banyak ente. Kata Nabi. Cukup di situ? Enggak. Nabi lanjutkan. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Dan belajar lagi setelah kamu belajar ilmu, bagaimana kamu memiliki ilmu itu, kamu bisa menjadi orang yang tenang, tegar. Oh, belum cukup, belajar ilmu tok, itu majelisan gini tok, nyatet, belum cukup. Dari situ kamu belajar lagi bagaimana ilmu yang kamu dapat, itu kamu bisa sabar, tenang, tegar. Sabar. Itu obatnya, terburu-buru. Yang keempat apa tadi? Sombong. Obatnya apa? Tawadhu'. Apa tawadhu'? Rendah diri. Ente ini siapa? Ente ini makhluk. Ente manusia. Gak berhak ente sombong. Ya. Ente berbuat ibadah ya dari Allah. Ya enggak? Ente sedekah ya duitnya dari Allah. Apa itu? Ente bisa memberi orang lain, bantu orang lain, ya tenaganya dari Allah. Ente gak punya apa-apa. Gitu. Obatnya sombong adalah apa? Tawadhu', rendah diri. Wallahu a'lam bissawab. Ini perlu tanya jawab atau enggak? Perlu. Ya. Yang mau tanya? Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair untuk Habib Muhammad atas ilmunya pada sore kali ini. Sekarang saya ingin tanya jawab, mungkin yang Ikhwan ada yang mau tanya, yang Ahwat mungkin bisa ditulis di kertas. Pertanyaan pertama Habib. Assalamualaikum Habib, mohon izin bertanya. Apabila masih sering teringat tentang rasa sakit yang disebabkan
dikecewakan oleh sesama manusia, apa itu termasuk salah satu penyakit hati? Dan bagaimana cara mengobatinya? Ya, Dan salah enggak kalau saat kita merasa disakiti oleh sesama manusia, kita berdoa mengadu sama Allah tentang apa yang kita rasakan. Dan di doa itu kita minta sama Allah supaya Allah saja yang memberi balasannya atas perbuatan yang dilakukan. Terima kasih Ibu. ya. Begini, ini jadi manusia itu tips dari para ulama ahli tasawuf. Tips hidup enak itu jangan berharap dari makhluk. Jadi jangan tuntut orang lain baik sama kamu, tapi tuntut diri kamu baik sama orang lain. Titik. Tidak pakai koma. Kenapa? Kalau pakai koma, kamu nanti berharap dari orang lain baik sama kamu. Akhirnya kamu nanti nuntut macam-macam. Nuntut macam-macam. Nuntut. Misalnya, kenapa saya nggak dihormati? Lu ente itu siapa? Kok dihormati? Kok nuntut orang lain hormati ente? Kalau ente merasa ente hamba yang pendosa, ente sebetulnya merasa pantas anak nggak dihormati, anak masih banyak dosa sama Allah. Justru introspeksi malah. Dulu ada satu kisah Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW, putra dari Sayyidina Al-Husain, ketika dicaci maki dihabisin di depannya orang-orang. Orang-orang sudah mau emosi. Beliau diam. Selesai mencaci maki, beliau jazakallah khair, terima kasih. Jazakallah khair biasanya kan dikasih hadiah ya. Ini dicaci jazakallah khair ini. Ada orang kayak begitu sekarang. Caci maki, syukron. Masya Allah, indah sekali cacian kamu ini. Itu begitu beliau. Jazakallah khair, terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya. Cacian dianggap nasihat. Terus beliau ngerogoh kantong. Ada uang itu, dinar, langsung, ini buat kamu ini. Langsung yang mencaci langsung tunduk ya. Mama aku malah dikasih duit. Habis mencaci berharap emosi, malah dikasih duit. Malah dikasih harta. Kenapa? Karena beliau nggak menuntut orang lain menghormati beliau. Tidak menuntut. Walaupun beliau orang yang mulia, putranya Sayyidina Husain, cucunya Siti Fatimah, bagaimana? Bukan tidak mulia, mulia sekali. Cuman nggak nuntut, nggak nuntut dari orang lain. Seperti Nabi SAW juga nggak menuntut. Nabi seperti manusia yang lain. Nabi ya kerja, ya gak? Nabi ya ketika bangun Masjid Nabawi ikut bangun. Ketika para sahabat nyembelih kambing, Nabi ikut andil di situ. Ketika perang jihad, Nabi ikut andil. Begitu. Seperti manusia biasa. Makan Nabi juga bareng-bareng di bawah, enggak kemudian berbeda sendiri. Sama. Karena tidak menuntut. Karena sifat menuntut itu repot. Orang kalau sudah nuntut, enggak ada habis-habisnya, tamak dia selalu. Dihormati, pengen lebih dihormati lagi. Gitu terus nanti akhirnya. Terus ngelunjak itu, hawa nafsunya ngelunjak terus. Jadi kalau kamu dikecewain orang lain, itu wajar. Nabi ya dikecewain, sahabat dikecewain, banyak orang yang dikecewain. Semua. Justru itu bisa menjadi bahan introspeksi kamu. Bahwa kamu ini lagi diuji sama Allah. Mungkin kamu punya dosa, belum tobat. Mungkin kamu punya kesalahan apa, kekurangan apa, introspeksi, diperbaiki, begitu. Pokoknya kunci hidup enak, nikmat, enjoy apa? Tuntut diri kamu baik sama orang lain, jangan tuntut orang lain baik sama kamu. Titik. Enggak pakai koma. Nah, itu enjoy ente hidupnya. Santai ente, enggak mikir mau dicaci, mau direndahkan, biasa aja. Gitu. Ditinggalkan, biasa. Dikecewain, biasa. Saya nggak nuntut dia baik sama saya. Yang penting saya baik sama dia. Gitu. Nah urusan yang mendoakan nggak usah lah. Ngapain?
toh ente nggak doa, ya dia bakal diadili sama Allah begitu loh. Toh begitu loh. Buat apa ente pakai doa-doa barang gitu loh. Gak usah, doakan kejelekan gak usah. Gak perlu. Justru malah doakan kebaikan. Doa yang paling mustajab mendoakan orang yang lagi mendolimi kita. Wah itu paling top itu. Kenapa? Berat. Berat. Waduh tak tunggak kira yo. Tunggak kira yo. Engkau nek tak tunggak kira dibales. Tapi saya berharap dia dibales. Nah, berat, hatinya berat mendoakan orang itu yang mendolimi itu, yang mengecewakan kita itu. Nah di situ nilainya doa kita yang luar biasa. Mahal itu, doa begitu mahal. Mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang mengecewakan kita. Masya Allah, top itu, luar biasa itu. Istimewa itu, kobul, sak kobul-kobule. Ya, kobul banget sudah itu. Ada lagi? Cukup. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari yang Iwan? Ada? Oh, tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Bib. Izin bertanya, bagaimana sih cara membedakan sifat ujub yang dibisikkan oleh setan kepada diri sendiri? Misalkan kita merasa sudah mendapatkan hidayah, sudah merasa baik, padahal sebelum aslinya kan masih banyak dosanya, Bib. Mungkin itu, Bib. Bagaimana cara mengatasi sifat ujub dan cara mengetahui itu bisikan setan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh perasaan bangga diri itu dari setan. Gak ada. Anjuran agama untuk berbangga diri itu gak ada. Gak ada. Jadi setiap ada lintasan dalam hati kamu atau pikiran kamu untuk berbangga diri, pasti setan. Gak mungkin enggak. Pasti setan. Dipastikan 100%, 1000%, 1.000.000%. Pasti setan. Kenapa? Gak ada anjuran untuk berbangga diri itu gak ada. Justru anjurannya untuk apa? Tawadhu', rendah diri. Jadi kebalikannya adalah apa? Bangga diri. Rendah diri dengan bangga diri. Maka merendah. Kalau kamu merendah, kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Justru kalau kamu merendah, kamu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi kebalikannya, wa man takabbara wadha'ahullah. Siapa yang sombong direndahkan sama Allah. Ibarat gabus sama batu. Gabus kalau di air sama batu, mana yang tenggelam? Batu. Nah dia merasa dirinya berat, berbobot. Dia tenggelam. Tapi gabus ringan dia, enteng. Dihancurinya gampang, enteng. Tapi dia di atas, selalu mengambang di atas. Kenapa? Tawadhu', rendah diri, ringan hati. Gitu. Jadi jangan kasih celah kepada diri kamu untuk berbangga. Nah setan biasanya lewat situ. Wah, kamu ini sudah tobat, kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Lawan, saya belum baik. Gitu, saya belum baik. Masya Allah, kamu sudah dapat taufik dari Allah. Mudah-mudahan. Tapi saya belum yakin jalan saya ini sudah 1/10 perjalanan atau 1/100 perjalanan. Masih jauh perjalanan saya. Lawan terus itu bisikan-bisikan itu. Bisikan hawa nafsu, bisikan setan, lawan terus. Karena musuh kita ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal hawa nafsu, yang eksternal apa? Setan. Berat HP. HP itu ada memori internal, ada eksternal. Yang internal di dalam HP-nya. Nah itu ibarat hawa nafsu. Ya. Kalau yang eksternal dari luar masuk dalam. Ya kan? Dari memori masuk ke dalam HP yang eksternal. Nah itu setan. Nah setan itu eksternal, makhluk lain. Bukan manusia, iblis. Diciptakan dari api. Cuman dia masuk ke dalam diri kita. Kata Nabi, yajri mini bani Adam majrad dam, mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Ya kayak memori eksternal itu kan ya masuk ke sini toh. Memorinya kan ya masuk ke sini. Foto-fotonya ya masuk ke sini. Begitu. Setan juga ibarat memori eksternal itu. Ketika masuk dalam diri kita,
bisa jadi kita ini manusia yang berjiwa setan. Ketika membiarkan setan masuk ke dalam diri kita, membiarkan dia berkuasa. Makanya Allah dalam Al-Quran jelas, fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh yang jelas, jadikan dia musuh. Gitu. Setan itu musuh yang jelas, yang nampak, jadikan dia musuh. Itu Allah. Kalau dalam Burdah malah begini, Imam Busiri, wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Kalau sudah setan sama hawa nafsu pura-pura menasihati kamu, curigai. Jangan percaya nanti. Etok-etok itu berpura-pura kayak tadi loh, ceritanya orang yang dinasihati semangat ibadah. Etok itu curigai. Jadi ketika kamu semangat ibadah, curigai diri kamu. Ketika kamu malas ibadah, curigai. Jangan kasih celah untuk bangga diri. Selalu curiga sama diri kamu. Curiga. Ketika semangat curiga, kendor juga curiga. Jangan cuma pas futur aja, pas lemah imannya curiga. Tapi pas semangat, merasa alhamdulillah. Gak ada introspeksi sama sekali. Justru saat banyak itu, saat semangat itu lebih introspeksi lagi itu. Karena kamu ini mau setengah perjalanan untuk keberhasilan ini. Gitu loh, paham ya? Jangan sampai di pertengahan gagal. Ibarat orang yang ada foto di mana itu, di WA atau di Instagram itu. Orang yang macul gitu, mau ngambil emas. Sudah jauh dia maculnya itu. Nyangkulnya sudah jauh. Kurang sedikit ini emas. Capek dia, terus putus asa. Duh, dari situ sampai sini enggak dapat. Pulang dia, padahal dia sekali cangkulan lagi dapat. Nah, jangan sampai begitu kita. Setan itu tujuannya begitu. Kurang sedikit, gimana caranya kamu jangan sampai ke situ. Digagalkan sama dia, dibuat kamu putus asa. Nah, naudzubillah. Saya kira itu sore hari ini mudah-mudahan dengan kita mengetahui pangkal-pangkal penyakit hati, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, menghindari, melawan. Kuncinya melawan. Melawan dengan obat-obat yang telah tadi dijelaskan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah, hidayah sehingga kita bisa melawan atau menyembuhkan atau memberi obat yang menyembuhkan Allah. Memberi obat kepada penyakit-penyakit hati sehingga Allah sembuhkan penyakit kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.